Saudara-saudara, para kekasih Tuhan, salam patunggilan, salam persekutuan. Mari kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan kita mengambil saat teduh, kita teduhkan, kita heningkan batin pikiran kita, dan kita sadari keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita menyembah Dia. Ibadah keluarga saat ini kami lakukan di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang menghidupkannya, menyelamatkannya, memeliharanya dengan setia. Salam dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Para kekasih Tuhan, mari kita memuliakan namanya dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 340, bait 1 dan 2. Hai, bangkit bagi Yesus. Saudara yang berbahagia, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang bangkit dari antara orang mati, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Bapa atas kesempatan yang indah pada saat ini untuk kami bersekutu, menyatukan hati, sowan di hadapan Bapa. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kebahagiaan kepada kami, dan kiranya Tuhan juga berkenan menambahkan, melestarikan kebahagiaan dari Tuhan itu dalam hidup kami juga saat ini melalui pemberitaan firman Tuhan. Sebab kami meyakini Tuhan, sabda-Mulah sumber kebahagiaan kami. Karena itu kami mohon Bapa berkenan berfirman kepada kami sungguh merindukannya. Dan kami mohon Roh Kudus kiranya memberikan hikmat dan terang kepada kami dalam pikiran dan batin kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 10. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 10 yang demikian bunyinya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan
pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian saudara-saudara firman Tuhan, sungguh berbahagia dan damai sejahtera hatinya setiap orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara para kekasih Tuhan, manusia zaman sekarang katanya sukanya hal-hal yang instan, yang mudah dan cepat. Misalnya makanan seperti ini, mie instan. Umumnya orang hanya tahu bahwa mie instan cukup dimasak dalam waktu 5 menit saja sudah siap untuk disantap. Tetapi umumnya orang tidak tahu bahwa mie instan ini sebenarnya sudah melalui tahap-tahap proses pembentukannya. Setidaknya ada 6 tahap yang dialami untuk menjadi bentuk seperti ini, mulai dari masih berbentuk tepung. Melalui proses yang panjang, setidaknya 6 tahap. Saudara-saudara, dalam bacaan kita hari ini, Paulus menyebutkan juga proses yang dialami oleh Tuhan Yesus sampai pada keadaan Paulus selamat dan dengan senang hati bekerja keras untuk pemberitaan Injil Tuhan. Paulus menyebut 7 tahap proses yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit, dia menampakkan diri kepada 12 rasul, menampakkan diri kepada 500 orang lebih, menampakkan diri kepada Yakobus, dan yang disebut terakhir oleh Paulus, menampakkan diri kepada dirinya sendiri, kepada Paulus sendiri. 7 tahap proses itu belum termasuk kelahiran dan karya pelayanan Tuhan Yesus. Itu menunjukkan, saudara, bahwa proses itu penting untuk sampai pada keadaan yang baik. Ada tahap yang menyenangkan dan ada tahap yang tidak menyenangkan atau bahkan menyengsarakan. Juga ada tahap yang menyenangkan sekaligus memprihatinkan. Menyenangkan suatu tahap ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para rasul dan banyak orang. Menyengsarakan ketika Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa manusia. Menyenangkan dan sekaligus memprihatinkan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus dan karena itu dia tidak bisa melihat. Dia buta. Kematian Tuhan Yesus yang menyengsarakan
itu disebut di awal proses yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa orang jangan hanya mau proses yang menyenangkan saja, melainkan orang harus siap dengan proses yang memprihatinkan, bahkan menyengsarakan hidup. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan yang mengasihi sesama, sekarang kita sedang mengalami kebahagiaan di tengah keprihatinan. Kita memperingati karya agung Tuhan Yesus Kristus dengan kebangkitannya dari maut yang mendatangkan keselamatan abadi hidup kita. Tetapi kita sekarang sedang berada dalam bayang-bayang serangan virus corona, sehingga kita tidak bisa merayakan Paskah secara bersama-sama dalam ibadah yang megah di gereja. Ini adalah tahap yang harus kita alami. Kita harus mau mengalami tahap ini dengan berdiam di rumah, dengan menjaga jarak aman dari penularan virus corona itu, menjaga kebersihan diri, dan sebagainya. Mari kita jalani tahap ini dengan sungguh-sungguh dan juga dengan senang hati, sebagai proses yang menuju kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan kekeluargaan yang harmonis, kehidupan spiritualitas yang dalam, kehidupan persekutuan dan pelayanan yang tulus dan rendah hati. Kita yakini, oleh kuasa kebangkitan Kristus dan segala upaya yang dilakukan oleh semua pihak, termasuk kita, tahap ini akan berganti ke tahap yang berikutnya, yang kita harapkan lebih baik, bahkan lebih baik daripada tahap yang sebelumnya dari sekarang. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, jangan hanya mau melihat dan mengalami yang mudah, yang baik, dan yang cepat, yang instan, seperti mie instan tadi ya. Jangan hanya mau yang seperti itu. Tetapi marilah kita selalu bersedia untuk mengalami seluruh proses dan tahap-tahap kehidupan yang bahkan tidak menyenangkan. Jangan menyesali dan mudah mengeluhkan tahap yang tidak menyenangkan, bahkan yang menyengsarakan sekalipun. Sebab saudara-saudara, menyesali dan mengeluhkan tahap yang tidak menyenangkan, itu hanya akan menambah beratnya beban pikiran dan hati kita. Kita serahkan saja kepada Tuhan yang hidup, kita serahkan saja tahap yang tidak menyenangkan itu kepada kuasa kebangkitan Kristus. Yakinlah, tahap yang baik dan menyenangkan pasti akan datang. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh untuk merenungi bagaimana sikap kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur di tengah-tengah keprihatinan berkat Tuhan terus diberikan kepada kita. Karena itu mari kita bersyukur dan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan persembahan kita, dibarengi dengan nyanyian persembahan kita dari Kidung Jemaat nomor
439 bait yang keempat. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekarang mari kita menyerahkan segala pergumulan dan juga rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah kami yang ajaib, Bapa kami yang sangat perhatian, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau sudah berfirman kepada kami. Tetapi Tuhan, kami sadar bahwa tidak mudah untuk dapat melakukan seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami, untuk begitu menerima dengan senang hati segala tahap kehidupan, terutama tahap yang tidak menyenangkan, yang menyengsarakan. Karena itu kami mohon ya Roh Kudus, teguhkanlah hati kami, untuk kami dengan sukarela, dengan kepasrahan menerima, mengalami tahap kehidupan yang memprihatinkan seperti juga pada saat ini. Kami meyakini seperti yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan berikan, di tengah keprihatinan pun berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami, dan kami sungguh bersyukur Tuhan atas itu. Karena itu lalu kami sekarang mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami, dan Tuhan bahkan menyucikannya untuk menjadi berkat dari Tuhan bagi gereja untuk melakukan karya pelayanan Tuhan di tengah gereja dan masyarakat. Ya Bapa, kami bersyukur atas gereja kami, sekalipun di tengah-tengah keprihatinan bangsa bahkan dunia saat ini, gereja Tuhan tidak dapat bersekutu bersama-sama dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, tetapi gereja kami masih bisa mengatur kegiatan-kegiatan kerohanian kami di dalam keluarga kami masing-masing. Kami juga bersyukur atas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami melalui hamba-hamba Tuhan, melalui teknologi canggih yang kami yakini juga adalah karunia Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini perkenankan kami berdoa untuk umat Tuhan yang sedang dalam keprihatinan, yaitu orang-orang yang terinfeksi oleh virus corona di berbagai tempat di belahan dunia ini. Kiranya Tuhan meneguhkan hati mereka, meyakinkan dan meneguhkan pengharapan mereka akan kuasa Tuhan, sehingga mereka menjadi tenang, mereka bisa mendapatkan kekuatan baru untuk melawan virus corona dan sembuh. Kami memohon Tuhan juga memberkati para tenaga medis dalam merawat mereka. Kami bersyukur atas para tenaga medis yang berjuang keras setiap saat merawat para pasien. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, meneguhkan hati mereka, sehingga mereka melakukan perawatan, pelayanan dengan sukacita, dengan kesungguhan, dengan tidak berat hati. Kami bersyukur atas para rumah sakit di negeri kami yang siap melayani pasien-pasien yang positif corona maupun yang masih dalam pemantauan. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga segala kebutuhan rumah sakit dapat terpenuhi. Segala upaya bantuan yang diusahakan untuk disampaikan, kiranya Tuhan juga berkenan campur tangan,
sehingga benar-benar sampai pada sasarannya dan menjadi alat Tuhan sendiri dalam merawat umat Tuhan yang menderita sakit itu. Kami bersyukur atas pemerintah kami yang berusaha dengan keras mengarahkan, menuntun, membimbing masyarakat untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkenan menambah-nambahkan hikmat kepada mereka, serta kemampuan untuk benar-benar masyarakat mematuhi aturan, anjuran, imbauan demi terputusnya rantai penyebaran COVID-19 ini. Begitu pula dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, kiranya Tuhan juga berkenan menolong mereka untuk membimbing, mengarahkan masyarakat kami. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk semua orang yang terdampak oleh penyebaran virus corona ini, sehingga mereka harus bekerja di rumah, mereka harus belajar di rumah, dan kami semuanya juga harus beribadah di rumah. Kiranya Tuhan yang terus membimbing semua umat Tuhan, untuk mereka semuanya tetap dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, melakukan pekerjaan, belajar, mengajar dari rumah, dan beribadah juga di rumah. Kiranya rumah-rumah umat Tuhan menjadi tempat karya dan anugerah Tuhan. Ya Bapa, begitu pula dengan keluarga kami saat ini, sehingga keluarga kami bahkan mendapatkan berkat dan hikmat dari Tuhan dalam kondisi memprihatinkan ini, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, menjadi keluarga yang dipenuhi dengan kemesraan dan cinta kasih. Inilah Tuhan doa kami semuanya yang dapat kami ungkapkan bersama, dan kami yakin Tuhan juga mengetahui kebutuhan kami yang sebenar-benarnya, dan kami yakin Tuhan juga akan memberikannya sesuai dengan kebijaksanaan dan kebesaran rahmat Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan doa yang indah, yang penuh dengan hikmat, doa Bapa kami, seperti yang kami nyanyikan berikut ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini
Dan mari kita penuhi panggilan Tuhan untuk kita terus bersaksi, bahkan di tengah keprihatinan seperti ini, menyuarakan kuasa Tuhan dengan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama. Kita nyanyikan dengan semangat. Saudara, sekali lagi selamat Paskah, Tuhan memberkati, dan karena itu sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, dan Roh Kudus yang penuh dengan hikmat, ketiganya yang tunggal, senantiasa melindungi, memberkati, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara-saudara saat ini untuk setiap hari sampai kekal selamanya. Amin.